Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam forum Talabul Ilm. Kita berdoa kepada Allah semoga pertemuan kita ini diberkahi dan menjadi pemberat timbangan amalan soleh kita di akhirat kelak. Dan kita tahu bahwa duduknya kita di majlis ini bukan cuma untuk belajar, ya tentu belajar adalah ibadah yang mulia, tapi kita juga menunggu antara satu sholat dengan sholat yang lain. Dan ini merupakan satu keutamaan besar ketika seorang bisa melakukannya. Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabat yang duduk di masjid untuk menunggu sholat, kata Rasulullah SAW, innakum fi shalah man tadhartumuha, sesungguhnya kalian sedang sholat pada saat kalian menunggu sholat tersebut. Yang maksudnya adalah seseorang ketika dia menunggu waktu sholat untuk melaksanakan sholat di masjid, maka dia akan mendapatkan pahala sholat walaupun dia tidak sedang sholat. Ya, maka ini pahala yang kita harapkan juga ketika kita duduk di majlis ilmu sekarang sampai kemudian waktu Isya itu berkumandang. Kita akan melanjutkan kajian dari kisah-kisah para nabi, ya. Dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, pada pertemuan terakhir kita membahas tentang kisah Nabi Ishak dan Nabi Yakub, dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah seorang nabi yang sangat mulia. Beliau memiliki nasab yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang orang yang mulia, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Orang yang mulia adalah Al-Karim, orang yang mulia, Ibnul Karim, anak dari orang yang mulia, Ibnul Karim, anak dari orang yang mulia, Ibnul Karim, dan anak dari orang yang mulia. Lihat silsilah dari nasab Nabi Yusuf alaihissalam. Beliau adalah Nabi Yusuf, anaknya Nabi Yakub alaihissalam. Dan Nabi Yakub yang merupakan ayahnya Nabi Yusuf adalah anak dari siapa? Nabi Ishak alaihissalam. Dan Nabi Ishak alaihissalam yang merupakan kakeknya Nabi Yusuf adalah anaknya siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat silsilah nasab yang sangat istimewa, yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang. Ya, bahkan Nabi Muhammad SAW tidak memiliki nasab yang seperti itu, dan nabi-nabi yang lain juga tidak memiliki nasab yang seperti itu. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam, beliau adalah seorang nabi, anak dari seorang nabi, anak dari seorang nabi, dan anak dari seorang nabi. Ya, sehingga ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah Nabi Yusuf adalah kisah yang sangat menarik, kisah yang sangat istimewa. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah Nabi Yusuf secara utuh di dalam satu surat khusus, yaitu surat Yusuf. Kalau kita lihat kisah-kisah para nabi yang ada dalam Al-Quran, kebanyakannya dia berpisah-pisah di satu surat dan surat-surat yang lain. Ya, contohnya kisah Nabi Adam alaihissalam, kita dapatkan kisah tersebut di surat Al-Baqarah, kemudian kita dapatkan juga kisah tersebut di surat Al-A'raf, kemudian kita dapatkan juga kisah Nabi Adam di surat Thaha. Ya, begitu juga dengan kisah-kisah yang lain, seperti kisah Nabi Musa alaihissalam misalnya, kita dapatkan di surat Al-Baqarah, kemudian kita dapatkan juga di dalam surat Al-Qasas misalnya. Ya, sehingga berpisah-pisah kisah-kisah tersebut di dalam Al-Quran. Tapi kisah Nabi Yusuf berkumpul di satu surat, yaitu surat Yusuf. Maka pada saat kita membahas tentang kisah Nabi Yusuf,
Maka pada hakikatnya kita sedang membahas tentang tafsir dari surat Yusuf. Karena dengan kita membaca surat Yusuf, kita akan memahami tentang kisah Nabi Yusuf secara utuh. Secara utuh. Bahkan kisah Nabi Yusuf ini tidak disebutkan di surat-surat yang lain. Dia hanya terdapat pada surat Yusuf. Sehingga kajian kita tentang kisah Nabi Yusuf akan berporos pada ayat-ayat di dalam surat Yusuf. Walaupun kajian ini bukan kajian tafsir sebetulnya, akan tapi karena yang kita bahas adalah kisah Nabi Yusuf, sehingga kita akan membahasnya lewat ayat-ayat dari surat Yusuf. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf, Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Sesungguhnya itu adalah ayat-ayat Alkitab, maksudnya Al-Quran, yang menjelaskan. Apa maksud dari Alif Lam Ra? Para ulama mengatakan bahwa Alif Lam Ra bukanlah suatu rangkaian kalimat. Alif Lam Ra adalah huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan maksud dan tujuan tertentu. Huruf-huruf ini yang kita dapatkan di awal-awal sebagian dari surat Al-Quran disebut dengan al-huruful muqatta'ah. Disebut dengan al-huruful muqatta'ah, yang artinya huruf-huruf yang terputus. Huruf-huruf yang terputus. Karena bahasa Arab, khususnya yang ada di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai redaksi wahyu, kata-kata, huruf-huruf yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan semuanya menjadi rangkaian kata-kata. Semuanya menjadi rangkaian kata-kata. Akan tapi al-huruful muqatta'ah adalah huruf-huruf yang tidak menjadi rangkaian kata-kata. Dan itu kita dapatkan di beberapa surat. Di antara dalam surat Al-Baqarah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Alif Lam Mim, kemudian dalam surat Al-Imran ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan Alif Lam Mim Ra, kemudian dalam surat Taha Allah menyebutkan Taha, kemudian dalam surat Yasin Allah menyebutkan Yasin, dan juga dalam surat Yusuf Allah menyebutkan Alif Lam Ra. Apa maksudnya? Apa tujuannya? Kenapa Allah menyebutkan huruf-huruf ini tidak menjadi rangkaian kata-kata? Para ulama mengatakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, Al-Quran menjadi sebuah mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizah dalam bahasa Arab artinya adalah sesuatu yang melemahkan, yang menjadikan orang lain lemah. Siapa yang dilemahkan oleh Al-Quran? Orang-orang Arab, yang mereka adalah orang-orang yang berbicara dengan bahasa Arab. Orang-orang Arab Makkah, kufar Quraisy, mereka adalah orang-orang hebat dalam bahasa Arab. Mereka memiliki balaghah yang baik. Mereka adalah para penyair yang bahasa Arabnya itu sangat-sangat istimewa. Bahkan di Makkah itu ada satu pasar yang disebut dengan pasar Ukaz. Di pasar tersebut setiap tahunnya ada pertarungan para penyair. Penyair-penyair Arab dari berbagai penjuru negeri-negeri Arab, mereka datang ke pasar tersebut, kemudian menunjukkan kepiawaiannya dalam bersyair, dan mereka bertarung dalam festival syair tersebut. Sehingga orang-orang Arab ini sangat berbangga dengan kefasihan mereka dalam berbahasa. Dan kita tahu bahwa bahasa Arab dari sisi kefasihan, dia adalah bahasa yang paling sempurna kefasihannya daripada bahasa-bahasa yang lain. Nah, pada saat mereka berbangga-bangga dengan bahasa mereka, Allah Subhanahu wa taala ingin menantang mereka. Ingin menantang mereka untuk mendatangkan perkataan-perkataan dalam bahasa Arab yang bisa mengalahkan Al-Quran. Sehingga diturunkanlah Al-Quran dan mereka tercengang. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan huruf-huruf ini untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Al-Quran yang kami turunkan kepada Muhammad adalah wahyu dengan bahasa kalian yang kalian sedang berbangga-bangga. Sehingga Allah sebutkan Alif Lam Ra,
Alif Lam Mim, Thaha, itu adalah kata-kata yang kalian gunakan. Kalian gunakan untuk bersyair, kalian gunakan untuk berbicara di keseharian kalian. Coba datangkan rangkaian kata-kata seperti kami mendatangkan Al-Quran. Sehingga maksud dari al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tidak menjadi rangkaian kata di sebagian surat, adalah sebagai bentuk tantangan kepada orang-orang kafir untuk mendatangkan seperti Al-Quran, dan mereka tidak bisa untuk mendatangkannya. Ya, oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah, ya, di awal-awal dari surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian dalam keraguan terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya Muhammad SAW, ya, maksudnya jika kalian ragu tentang Al-Quran, fa'tu bisuratin min mithlih, maka datangkanlah satu surat saja yang bisa menyamai surat-surat yang ada dalam Al-Quran. Ya, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. Ya, kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan ajaklah penolong-penolong kalian selain Allah jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Ya, maksudnya adalah bahwa al-huruful muqatta'ah, huruf-huruf seperti alif lam ra, alif lam mim dan lain-lain, itu adalah huruf-huruf yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan sebagai bentuk tantangan kepada orang-orang kafir Quraisy. Ya, oleh karena itu kalau kita dapatkan, ya, kebanyakan dari huruful muqatta'ah setelahnya menjelaskan tentang Al-Quran. Itu lihat di sini dalam surat Yusuf, alif lam ra, apa kata Allah kemudian? Tilka ayatul kitabil mubin. Sesungguhnya itu adalah ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan. Kemudian juga dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala pada saat mengatakan alif lam mim, apa kemudian lanjutannya? Dzalikal kitabu la raiba fih. Itu adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, sehingga setiap kali menyebutkan huruful muqatta'ah, kebanyakan setelahnya Allah menyebutkan tentang Al-Quran. Ya, inilah yang disebutkan oleh para ulama tentang al-huruful muqatta'ah. Kemudian kata Allah di ayat yang berikutnya, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian memahaminya. Allahu Akbar. Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita diturunkan oleh Allah dengan bahasa Arab. Al-Quran yang setiap hari kita baca, setiap hari kita berusaha untuk memahaminya. Kita hadir ke kajian-kajian ilmu untuk memahami Al-Quran. Kita membaca buku, kita membaca tafsir untuk memahami Al-Quran. Ternyata dia berbahasa Arab. Sebetulnya tidak ada motivasi yang lebih tinggi untuk belajar bahasa Arab daripada pengetahuan kita bahwa Tuhan alam semesta yang menciptakan kita, yang memberikan kita rizki, yang kita bergantung kepadanya, yang kita ruku setiap hari, kita sujud kepadanya, memberikan pesan-pesan kepada kita dengan bahasa apa? Dengan bahasa Arab. Ada motivasi yang lebih kuat untuk belajar bahasa Arab daripada ini? Tidak ada. Seseorang rela untuk berbahasa asing, rela untuk belajar bahasa Inggris, kenapa? Demi pekerjaan yang ingin dia geluti. Betul tidak? Karena kalau dia bisa bahasa Inggris, kemudian dapat sertifikat TOEFL yang tinggi, dia bisa kerja di perusahaan-perusahaan asing yang gajinya itu besar. Betul tidak? Itu yang selalu menjadi motivasi, atau seringkali menjadi motivasi pada saat seorang belajar bahasa asing. Maka nggak ada motivasi yang lebih kuat daripada Allah berbicara dengan bahasa Arab. Al-Quran yang setiap hari kita baca dengan bahasa Arab. Bahkan doa-doa yang kita panjatkan, zikir yang kita ucapkan setiap hari pada saat kita sholat, zikir pagi dan petang, zikir masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, semuanya pakai bahasa Arab. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah, seorang sahabat yang mulia, mengatakan, ta'allamul arabiyyah, belajarlah bahasa Arab, fa innahu min dinikum, karena bahasa Arab bagian dari agama kalian. Sehingga orang yang belajar bahasa Arab pada hakikatnya dia sedang belajar agama. Orang yang mempelajari bahasa Arab, berusaha untuk bisa memahami bahasa Arab, pada hakikatnya dia sedang belajar dan mendalami agama Islam. Ya, sehingga dalam ayat ini
Allah secara tegas mengatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Kemudian lanjutan ayatnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, nahnu naqussu alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Ya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami menceritakan kepadamu, wahai Muhammad, kisah yang paling istimewa dengan menurunkan wahyu Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Al-Quran dari 114 surat yang ada, dari kandungan yang ada dalam Al-Quran, sepertiganya adalah kisah. Sehingga kisah adalah metode yang sangat baik dalam memberikan suatu pemahaman kepada orang lain. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan banyak kisah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah-kisah yang sampai kepada kita tentang kisah para nabi dan rasul, tentang kisah umat-umat terdahulu, tidaklah kita dapatkan kecuali dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seseorang yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, di dalam ayat ini Allah mengatakan, wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Sesungguhnya sebelum diturunkannya wahyu, engkau bukanlah orang yang mengetahui. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad. Sehingga tuduhan-tuduhan orang-orang kafir Quraisy bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk dengan pendeta, kemudian mengambil ilmu dari pendeta tersebut dan menyampaikannya kepada masyarakat, ini adalah tuduhan yang batil, tuduhan yang tidak benar. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ayat-ayat ini turun, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk dengan siapapun. Bahkan kita tahu kisah awal-awal Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan wahyu kepadanya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Di Gua Hira, sendirian. Nabi SAW beribadah, bertahandus, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala sendirian. Sehingga Nabi SAW nggak pernah belajar dari siapapun. Sehingga apa yang Nabi SAW sampaikan kepada para sahabatnya, kepada masyarakat, seluruhnya adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah salah satu bentuk dari hiburan, tasliyah untuk Nabi SAW. Surat Yusuf adalah surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Dan kita tahu kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat di Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, dihina, ditindas. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah 180 derajat pada saat wahyu itu turun kepadanya. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan orang-orang kepada Islam, pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak manusia untuk meninggalkan berhala-berhala mereka, kehidupan Nabi SAW berubah. Yang tadinya Nabi dihormati, disanjung, dikatakan bahwa beliau adalah Al-Amin, orang yang terpercaya, berubah seketika beliau menjadi orang yang pendusta, kadzab, majnun, orang yang gila, syair, tukang syair, dan tuduhan-tuduhan yang lainnya. Sehingga kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam cenderung lebih sulit daripada sebelum beliau berdakwah. Pada saat kondisi seperti itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam membutuhkan motivasi. Nabi butuh motivasi. Nabi butuh kisah-kisah seperti apa nabi-nabi sebelumnya menghadapi dakwah, ujian-ujian dalam kehidupan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Yusuf pada saat Nabi SAW di Makkah. Dan surat ini, ya ikhwan, surat yang sangat melegakan hati orang yang sedang dalam kesedihan. Oleh karena itu sebagian salaf mengatakan, tidaklah seorang mendapatkan kesedihan kemudian dia membaca surat Yusuf, pasti Allah akan menghilangkan kesedihan yang ada dalam hatinya. Ya, maksudnya adalah bahwa kisah yang ada dalam kisah tentang Nabi Yusuf adalah kisah yang sangat inspiratif. Isinya tentang kehidupan Nabi Yusuf yang sangat dinamis, yang awalnya beliau adalah anak yang sangat dicintai oleh ayahnya, sampai kemudian masih sangat muda diambil oleh kakak-kakaknya, keluarganya, saudara-saudaranya yang memiliki badan besar yang sangat kuat, diambil kemudian dilempar ke dalam sumur, sampai kemudian diambil oleh sebagian musafir yang tadinya bersama keluarganya, berpisah menjadi orang yang tidak dikenal oleh siapapun, diambil oleh seorang musafir, kemudian berpindah
ke negeri lain, ke negeri Mesir dalam kondisi beliau masih kecil. Bayangkan. Kemudian menjadi budak yang tadinya adalah anak dari seorang nabi, anak yang sangat disayangi, beliau menjadi seorang budak. Sampai kemudian difitnah oleh wanita, akhirnya beliau pun masuk penjara. Ini kehidupan seperti apa? Coba bayangkan. Ya, bayangkan bahwa kita di posisi Nabi Yusuf alaihissalam. Masih kecil, kita dibuang menjadi budak, kerja sama orang, kemudian masuk penjara. Ya, ini kehidupan nggak ada, kehidupan yang lebih inspiratif daripada kehidupan para nabi dan rasul. Ya, sampai kemudian beliau bisa keluar dari penjara dan akhirnya menjadi tangan kanan raja. Ya, beliau memiliki jabatan yang baik, akhirnya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala rizki yang luas. Ya, kehidupan yang mudah setelah kehidupan yang sangat sulit. Maka ini semua rangkaian kisah Nabi Yusuf ini sangat memotivasi Nabi Muhammad SAW. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kisah ini dengan mengatakan nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Sesungguhnya kami wahai Muhammad memberikan kepadamu kisah, menceritakan kepadamu kisah yang terbaik, yang paling istimewa. Ya, sehingga sekali lagi bahwa kisah Nabi Yusuf kisah yang sangat inspiratif, yang memberikan inspirasi dan ketenangan kepada orang yang memahaminya. Dan sebagian ulama menyebutkan bahwa maksud dari kisah yang paling baik, maksud dari kisah yang paling baik atau ahsanul qasas adalah kisah yang mudah untuk dicerna. Ya, sehingga sebagian ulama juga mengatakan bahwa tafsiru surat Yusuf tafsiruha qira'atuha. Tafsir dari surat Yusuf adalah dengan membacanya. Tafsir surat Yusuf adalah dengan membacanya. Maksudnya adalah dengan mudah kita akan memahami surat Yusuf pada saat kita membacanya. Ya, makanya kalau kita coba membaca terjemahannya misalnya, kita akan mudah dengan bisa memahaminya dengan mudah. Bisa memahaminya dengan mudah. Dan ini adalah salah satu maksud dari ahsanul qasas, yaitu kisah terbaik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai kisah Nabi Yusuf dengan menyebutkan tentang mimpi yang dilihat oleh Yusuf pada saat beliau masih kecil. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin." Yusuf, Allah mengatakan, ingatlah wahai Muhammad, ketika Yusuf mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku 11 bintang, bulan dan matahari dan bulan, aku melihat seluruhnya sujud kepadaku. Ini adalah mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf alaihi salam, dan beliau menceritakannya kepada ayahnya. Siapa ayahnya Nabi Yusuf? Nabi Yaqub alaihi salam. Ya, beliau bercerita kepada ayahnya Nabi Yaqub alaihi salam. Baik. Dan kita lihat ya, redaksi panggilan ayah kepada Nabi Yaqub adalah redaksi yang lembut, yang menunjukkan kasih sayang seorang anak kepada ayahnya. Nabi Yusuf mengatakan, ya abati, wahai ayahanda, wahai ayahku. Itu yang diucapkan oleh Nabi Yusuf kepada ayahnya. Dan maksud dari mimpi ini akan terlihat di akhir kisah Nabi Yusuf. Ya, bahwa maksud dari 11 bintang itu adalah saudara-saudaranya. Karena Nabi Yusuf memiliki 11 saudara. Ya, anak dari Nabi Yaqub itu semuanya ada 12. Semuanya ada 12 dari beberapa istri. Dan Nabi Yusuf memiliki saudara kandung satu, yaitu Binyamin. Ya, sehingga saudara kandungnya Nabi Yusuf itu hanya satu, yaitu Binyamin. Ya, dan 10 yang lainnya adalah saudara-saudara dari lain ibu. Ya. Dan asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan di mimpi tersebut adalah ayah dan ibunya. Ya, sehingga Nabi Yusuf melihat bahwa ada 11 bintang
matahari dan bulan, seluruhnya sujud kepadanya. Ya, ternyata maksudnya adalah bahwa saudara-saudaranya yang berjumlah 11, kemudian ayah dan ibunya, seluruhnya sujud kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk penghormatan kepadanya, sebagaimana nanti akan kita sebutkan di akhir kisah. Yang menjadi pertanyaan adalah, bolehkah seorang manusia sujud kepada manusia yang lain? Gimana? Kira-kira boleh? Atau nggak boleh? Tentu nggak boleh. Ya, bahkan para ulama menyebutkan ini salah satu dari bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat seseorang itu sujud, itu adalah bentuk dari merendahkan diri yang sifatnya adalah ibadah, sifatnya adalah penghambaan diri seseorang kepada orang lain. Ya, sehingga nggak boleh seseorang itu sujud kepada orang lain. Bahkan pernah suatu hari seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, beliau datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sujud kepada beliau. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Mu'adz, kenapa engkau melakukan ini? Diingkari oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Mu'adz mengatakan, sesungguhnya aku pergi ke negeri Syam dan aku melihat masyarakat Syam mereka sujud kepada tokoh-tokoh pemuka agama mereka, sehingga aku berpikir, wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang lebih pantas untuk kita sujud kepadanya daripada tokoh-tokoh pemuka agama mereka. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau aku diperkenankan, dibolehkan untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan memerintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Karena betapa besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya. Ya, sehingga maksudnya adalah konteks hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak boleh, tidak diperkenankan oleh Allah untuk memerintahkan manusia sujud kepada manusia. Bahkan Mu'adz bin Jabal yang sujud kepada Nabi SAW yang merupakan orang yang paling mulia, itu pun diingkari oleh Nabi SAW. Sehingga hadis ini adalah dalil yang menjelaskan bahwa seseorang tidak boleh sujud kepada orang lain, sehebat apapun orang tersebut, sesoleh apapun orang tersebut, walaupun dia adalah tokoh agama, walaupun dia adalah seorang ustadz, walaupun dia adalah seorang yang menghafal Al-Quran misalnya, nggak boleh kita sujud kepadanya. Bayangkan Rasulullah saja mengingkari pada saat Mu'adz sujud kepadanya, apalagi kalau kita sujud kepada orang yang lain. Sehingga syariat sebelum Nabi Muhammad itu berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Syariat-syariat sebelumnya ada sujud yang disebut dengan sujud penghormatan. Ada sujud yang disebut dengan sujud penghormatan. Ya, jadi pada saat seseorang menghormati orang lain, itu dibolehkan untuk bersujud. Ya, bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Kalau sujud ibadah tentu nggak ada yang boleh. Tapi sujud penghormatan masih dibolehkan di syariat-syariat sebelum syariat Nabi Muhammad. Di antaranya adalah pada saat Nabi Yakub, istrinya dan ke-11 anaknya sujud kepada Nabi Yusuf. Begitu juga pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Ya, sujud itu bukan sujud penghambaan, bukan sujud ibadah, akan tapi sujud takrim, sujud yang sifatnya adalah penghormatan. Ya. Maka ketika datang syariat Nabi Muhammad dan Nabi SAW melarang sujud secara mutlak, maka berubahlah status hukumnya. Yang di syariat sebelumnya masih ada sujud yang dibolehkan, tapi di zaman Nabi Muhammad SAW sudah dihapuskan semuanya. Karena kita tahu bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang menghapus syariat-syariat yang datang sebelumnya. Taib. Itu adalah mimpi yang dilihat oleh Yusuf alaihissalam. Dia menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya mengatakan, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Kata Nabi Yakub alaihissalam, ia berkata, wahai anakku, jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Jika engkau melakukannya, sungguh mereka akan membuat tipu daya yang besar. Sesungguhnya syaitan
adalah musuh yang nyata bagi manusia. Kita lihat di sini Nabi Ya'qub alaihissalam mengetahui bahwa mimpi yang dilihat oleh Nabi Yusuf adalah mimpi baik, mimpi yang isinya adalah kebaikan. Dan pada saat seseorang mendapatkan kebaikan, maka dia harus bijak dalam menceritakan kebaikan tersebut. Ada kalanya seseorang itu tidak menceritakan apa yang dia miliki, tidak menceritakan kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan likulli ni'matin hasud. Sesungguhnya setiap nikmat itu ada orang yang hasad kepadanya. Sehingga inilah pertimbangan Nabi Ya'qub untuk mengatakan kepada Yusuf agar tidak menceritakan kisahnya, agar tidak menceritakan mimpinya ini kepada saudara-saudaranya. Nabi Ya'qub khawatir kalau Nabi Yusuf menceritakan kepada saudara-saudaranya, mereka akan hasad kepadanya, akan tambah benci kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini satu hal yang perlu dan penting kita pahami di zaman sekarang. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman di mana seseorang sangat mudah untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan yang dia dapatkan kepada orang-orang. Zaman sekarang adalah zaman media sosial. Seseorang bisa memberikan cerita tentang dirinya dan dilihat oleh ribuan orang atau bahkan jutaan orang. Sehingga kita harus bijak dalam hal ini. Terkadang kita mendapatkan harta, tapi yang terbaik adalah kita tidak menceritakannya kepada orang-orang. Apalagi kalau konteksnya adalah kita ceritakan, kita pamerkan kepada orang yang kita tidak kenal sekalipun. Maka ini sama sekali bukan sebuah kebijakan, bukan sebuah kebijaksanaan. Dan kita harus berhati-hati dalam hal ini. Kita harus berhati-hati dalam hal ini karena sebagian orang dia punya, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan hawas. Hawas itu kebiasaan yang nggak bisa terbendung. Apapun yang dia dapat diupload, dibikin story, dibikin status. Dia lagi makan, difoto, disebarkan. Dia lagi jalan-jalan, difoto, disebarkan. Dia punya mobil baru, difoto, disebarkan. Semua kenikmatan Allah yang diberikan kepadanya, semua diceritakan. Maka ini harus berhati-hati. Seseorang harus berhati-hati. Kalau dia mau menceritakan kepada orang-orang yang punya perhatian kepadanya, punya kedekatan kepadanya, dia cerita sama orang tuanya misalnya, jadi cerita sama istrinya, sama saudaranya yang terpercaya, maka ini mungkin nggak masalah. Tapi kalau dia ceritakan kepada seluruh manusia, maka ini perlu dipertanyakan. Ingat-ingat perkataan Nabi Ya'qub kepada anaknya Nabi Yusuf. Ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu, niscaya mereka akan berbuat makar kepadamu. Inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi manusia. Karena pada saat kita bercerita tentang kekayaan kita, harta yang kita dapatkan, nikmat Allah yang kita dapatkan, bisa jadi kemudian syaitan di situ bermain, kemudian menjadikan hati orang lain hasad kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kisahnya dengan mengatakan, wa kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wilil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali ya'qub kama atammaha 'ala abawayka min qablu Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Kemudian Nabi Ya'qub mengatakan, dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Ya'qub sebagaimana Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu maha mengetahui dan maha bijaksana. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang berikutnya, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. Sungguh dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya. Kita akan melihat nanti pada saat kita mempelajari kisah-kisah Nabi Yusuf, bahwa betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Pada saat Nabi Yusuf
yang tadinya anak yang disayang oleh ayahnya, kemudian tiba-tiba berubah menjadi seorang anak yang tidak memiliki siapapun di negeri yang jauh dari negeri di mana dia dilahirkan. Sampai akhirnya Nabi Yusuf masuk penjara dan kemudian beliau menjadi seorang yang memiliki jabatan yang tinggi di negeri Mesir. Ya, sehingga kisah dan perpindahan keadaan Nabi Yusuf dari satu keadaan ke keadaan yang lain itu menjelaskan tentang kekuasaan Allah yang sangat besar, ya, kekuasaan Allah yang sangat besar kepada Nabi Yusuf. Kemudian ayat berikutnya Allah mengatakan, "Idz qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dhalalim mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika mereka mengatakan, maksudnya saudara-saudaranya Yusuf, la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya lebih dicintai oleh ayah kita daripada kita. Wa nahnu usbah, padahal kita adalah orang-orang yang kuat. Inna abana lafi dhalalim mubin, sesungguhnya ayah kita betul-betul di atas kesesatan yang nyata. Ya. Siapa maksud dari saudaranya Yusuf di sini? Maksudnya adalah Binyamin. Ya, sehingga Nabi Yusuf alaihi salam dan saudaranya Binyamin yang merupakan adik kandungnya adalah ya dua anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Dua anak yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Sehingga di sini mereka 10 orang tersebut yang merasa tidak lebih disayangi oleh ayahnya Nabi Yakub, itu mereka iri dan ada hasad di hati mereka, sehingga mereka menyatakan bahwa ayahnya di atas kesesatan, ya, karena lebih mencintai Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin. Silakan azan dulu, kemudian kita lanjutkan sedikit. Sehingga inilah yang dikatakan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Ya, mereka ada 10 orang, yang 10 orang ini mengatakan bahwa sesungguhnya ayah kita lebih mencintai Yusuf dan Binyamin daripada kita bersepuluh, padahal kita adalah orang-orang yang kuat. Taib. Sehingga ini yang mereka katakan akibat dari hasad yang ada di hati mereka. Kemudian salah seorang dari mereka mengatakan, uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuhlah Yusuf dan atau asingkan dia, jadikan dia menjauh dari tempat kita tinggal agar dia menjauh dari ayah, dan setelah itu jadilah kalian orang-orang yang soleh. Ya, sehingga dia berniat untuk melakukan satu dosa besar, kemudian setelahnya bertaubat. Ya, sehingga ini yang mereka rencanakan, atas dasar hasad yang ada dalam hati mereka. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah Nabi Yakub alaihi salam membeda-bedakan di antara anak-anaknya sehingga 10 anak ini marah kepada Nabi Yakub dan hendak membunuh Nabi Yusuf alaihi salam? Maka para ulama mengatakan ya, bahwa Nabi Yakub tidaklah membeda-bedakan di antara anak-anaknya. Dan di dalam Islam ya, orang tua tidak boleh membeda-bedakan dalam memberikan hak kepada anak-anaknya. Ada seorang sahabat yang bernama Bashir, memiliki anak bernama Nu'man. Maka Nabi SAW didatangi oleh Bashir, kemudian Bashir mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memberikan hadiah kepada anakku Nu'man, maka jadilah saksi untuk hadiah tersebut. Nabi SAW bertanya, apakah engkau memberikan hadiah tersebut kepada anak-anakmu yang lain? Kata Bashir, tidak wahai Rasul. Maka kata Nabi SAW, aku tidak ingin menjadi saksi. Kalau engkau mau memberikannya kepada Nu'man, maka berikan juga kepada anak-anakmu yang lain. Ya, kalau engkau tidak memberikannya kepada yang lain, maka jangan berikan kepada Nu'man. Lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan seorang sahabat agar berlaku adil pada saat memberikan sebuah pemberian kepada anak-anaknya.
Dan ini satu hal yang penting untuk difahami oleh kaum muslimin. Ya, karena terkadang sebagian ayah dia lebih suka kepada salah satu dari anaknya, sehingga anak yang lebih dia suka ini diberikan sesuatu yang tidak diberikan oleh kepada anak-anak yang lain. Maka ini nggak boleh. Ini adalah sebuah kezaliman. Ya, lain perkaranya tentang apa yang ada dalam hati seorang ayah. Kalau kemudian dia sudah berusaha untuk adil, pemberiannya adil, kemudian nafkah yang diberikan juga adil, akan tapi dia lebih condong kepada salah satu dari anaknya di dalam hatinya, maka ini sesuatu yang tidak bisa dihilangkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki 9 istri, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat adil dalam memberikan nafkah dan hak-hak istri-istrinya. Akan tapi Nabi SAW tidak bisa melawan rasa kasih dan cintanya kepada Aisyah radhiyallahu anha yang lebih besar daripada istri-istri yang lain. Oleh karena itu Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapa orang yang paling kau cintai? Maka Nabi SAW mengatakan, Aisyah. Aisyah adalah orang yang paling aku cintai. Ya, maksud dari orang yang paling dicintai di sini bukan berarti kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuat zalim kepada istri-istri yang lain. Tidak. Akan tapi kecintaan yang ada dalam hati itu tidak bisa dipungkiri, dan seorang sangat sulit untuk menyamaratakan antara cinta di dalam hatinya kepada seluruh anaknya dengan sama rata. Ya, sehingga ini adalah satu hal yang wajar pada saat seseorang lebih mencintai satu anaknya dibanding dengan anak-anak yang lain. Nah, sehingga itu yang terjadi kepada Nabi Ya'qub alaihissalam. Beliau lebih mencintai Nabi Yusuf alaihissalam dan anaknya Binyamin karena kebaikan yang dimiliki oleh dua anak ini. Akan tapi Nabi Ya'qub tidak pernah berbuat zalim. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua adalah bahwa Nabi Ya'qub alaihissalam melihat potensi pada Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga beliau memperhatikan Nabi Yusuf lebih daripada anak-anak yang lain berdasarkan potensi yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, tentu ini satu hal yang terkadang terjadi ya dalam satu keluarga. Pada saat misalnya seorang ayah memiliki 8 anak misalnya, atau 10 anak, kemudian salah satu dari anak tersebut memiliki satu penyakit misalnya, ya, yang diperlukan ya si ayah ini lebih intens kepada anak tersebut. Ini tidak menjadikan ayah tersebut zalim kepada anak-anak yang lain, karena memang si anak tersebut memiliki sesuatu yang kemudian mengharuskan si ayah memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Atau si anak sangat cerdas misalnya, beda dengan anak-anak yang lain, sehingga ketika diberikan perhatian khusus dia akan menjadi lebih baik pertumbuhannya, sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, maka ini bukan termasuk dari kezaliman kepada anak-anak. Ya, pada saat seorang anak itu punya potensi yang lebih, kemudian diberikan perhatian lebih oleh ayahnya. Nah, akan tetapi ya qaddarallahu ma syafa'al, syaitan bermain di hati anak-anak Nabi Ya'qub yang lain, sehingga yang mereka lakukan adalah bahwa mereka ingin membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, dan tentu apapun alasannya ini adalah tidak dibenarkan. Ya, taruhlah bahwa Nabi Ya'qub itu berbuat zalim kepada mereka. Apakah kemudian ini menjadi dalil yang membolehkan mereka untuk membunuh Nabi Yusuf? Ya, tentunya tidak. Sehingga mereka sudah terlalu melampaui batas dalam apa yang mereka ingin lakukan kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, sehingga akibat dari hasad mereka pun ingin membunuh Nabi Yusuf, atau setidaknya mereka ingin mengasingkan Nabi Yusuf dari ayahnya. Ya, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dengan mengatakan, qala qailun minhum la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqithu ba'du as-sayyarati in kuntum fa'ilin. Ya, berkatalah salah seorang yang paling bijak di kalangan mereka, yang paling bijak maksudnya bijak dari orang-orang yang berbuat zalim, ya, yang paling ringan keburukannya, mengatakan la taqtulu Yusuf. Alhamdulillah. Yahdikumullah subhanakum. Jangan kalian membunuh Yusuf.
Ya, wa alquhu fi ghayabatil jub, akan tetapi masukkanlah dia ke dalam sumur. Yaltaqithu ba'dus sayyara in kuntum fa'ilin, agar kemudian dia diambil oleh orang-orang musafir yang sedang safar. Ya, lakukanlah hal tersebut jika kalian mau mengasingkan Yusuf. Ya, jadi ini adalah pendapat yang paling bijak di antara makar yang mereka sedang musyawarahkan. Ya, jangan dibunuh, tayyib, jangan diasingkan, tapi masukkan saja ke dalam sumur, agar kemudian dia diambil oleh orang-orang yang lewati sumur tersebut, dan dengan itu kita bisa mendapatkan tujuan yang kita inginkan, yaitu Yusuf dijauhkan dari ayah. Ada banyak pelajaran yang berkaitan dengan hasad. Ya, apa itu hasad? Seperti apa seseorang harusnya menghindar dari sifat hasad, dan bagaimana seseorang agar terhindar dari orang yang hasad kepadanya. Insya Allah itu semua akan kita bahas di pekan depan, di waktu dan jam yang sama. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.